Cafe Hopkins. The Fastest Man Alive ini adalah julukan buat The Flash alias Barry Allen. Ya, doi ini emang manusia tercepat yang pernah hidup dalam semesta DC. Lalu bagaimana jika kecepatannya diadu dengan speedster lain? Bukan Quicksilver dari MCU ya, atau karakter hero lain yang asalnya dari Hollywood, tapi Gundala Putra Petir. Hero asli Indonesia yang beberapa tahun lalu sukses mencuri perhatian publik setelah filmnya di-remake oleh Bumi Langit Studio dan diarahi nama Joko Anwar. Nah, siapa yang bakal menang kalau kedua speedster ini diadu? Temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini, Flash versus Gundala. Well, mari kita langsung aja mulai dari ronde pertama, yaitu adu kekuatan. Untuk bagian ini kita bakal fokus bandingin kekuatan utama mereka, yaitu kecepatan. Kemudian dilanjut turunan dari kekuatannya sama bahas sumber kecepatannya. Dari Gundala dulu kali ya. Meski di versi adaptasi teranyar arahan Joko Anwar, kecepatan supernya ini sama sekali nggak ditampilin, itu nggak bakalan merubah fakta kalau Gundala adalah karakter yang bisa berlari secepat angin. Meski kekuatan utamanya adalah nyerap dan hempasin petir dari telapak tangan. Nah, semua kekuatan ini didapat dari eksperimennya untuk bikin serum anti petir, yang akhirnya gagal dan bikin dirinya koma. Dalam kondisi koma itulah Gundala alias Sancaka terhisap ke lokasi kerajaan petir yang letaknya itu di planet lain. Di sana, doi diangkat jadi anak ama Kaisar Krons yang merupakan penguasa di kerajaan itu. Lalu diberilah kekuatan untuk nangkep petir. Kemudian untuk kecepatannya, dia dapetin dari Raja Typhoon yang merupakan penguasa kerajaan Bayu. Cuman, kalau mau diukur, lumayan susah buat nentuin seberapa cepat Gundala ini. Jadi mari kita berasumsi aja. Kalau emang bener ini, doi ya bisa lari secepat angin. Maka kemungkinan kecepatan maksimalnya adalah 510 km per jam. Itu adalah kecepatan angin paling maksimal yang pernah terjadi di bumi. Mungkin Gundala bisa lebih cepat lagi. Tapi untuk sementara mari kita kunci asumsi ini dulu. Dan kita pindah ke lawannya yaitu Flash yang udah jelas jadiin kecepatan sebagai kekuatan utamanya. Dari kecepatan itu doi praktis dapat beberapa paket kekuatan lain. Seperti refleks tingkat tinggi, terus kekuatan fisiknya juga meningkat pesat dan sampai di titik bisa menghantarkan listrik dari gesekan kecepatannya. Untuk asal-usul kekuatan ini semuanya dimulai sewaktu Barry Allen tersambar petir dan di saat bersamaan ketumpahan satu jenis bahan kimia yang akhirnya nyiptain Speed Force. Ini adalah kekuatan fisik misterius yang berhubungan dengan ruang dan waktu dan akhirnya terus numpuk sehingga perlu dilepasin. Nah, Barry saat jadi Flash punya fungsi seperti keran untuk ngelepasin kekuatan yang numpuk itu. Ya sedikit lebih rumit sih dari lawannya. Cuman seperti Gundala nggak ada yang pasti buat ngukur kecepatannya The Flash ini. Tapi secara naratif ada beberapa momen yang bisa dijadiin acuan. Misalnya doi bisa nembus material padat dengan kecepatannya tanpa ngerusak apapun. Bahkan bisa nembus ruang waktu dengan flashpoint. Artinya kecepatannya udah nggak bisa diukur pakai jam lagi. Dan karena itu untuk ukuran kekuatan kita bisa dengan mudah nyimpulin kalau Flash ini jauh lebih cepat daripada Gundala. Baik, mari kita lanjut ke ronde kedua, yaitu pengalaman. Untuk ini aku nggak tahu pasti berapa lama waktu yang udah dihabisin sama dua karakter ini buat latihan dalam sehari. Tapi untuk titik mulai karir mereka, keduanya sama-sama jadi hero setelah dapat kekuatan super, bukan kekuatan bawaan yang mereka dapat dari lahir. Jadi anggap aja untuk ronde ini mereka imbang ya. Dan kita langsung aja nih, lanjut ke ronde ketiga, yaitu kecerdasan. Untuk urusan ini kita bakalan balik ke latar belakang masing-masing karakter. Soalnya sama seperti data kecepatan, gak ada angka pasti soal IQ mereka. Mari mulai dari Flash dulu. Sebagai Barry Allen, doi adalah ilmuwan forensik yang bekerja di kepolisian. Jadi tanpa kekuatan super, doi sebenarnya udah cerdas. Cuman kalau faktor kecepatan dimasukin, kemampuan berpikirnya bakal meningkat berkali-kali lipat. Karena seluruh sel di tubuhnya ikut bergerak super cepat. Sehingga berpengaruhlah ke peningkatan kapasitas otaknya. Ya, kuncinya adalah cara kerja kekuatan Barry. Sedangkan Gundala meski di film teranyar doi digambarkan sebagai satpam pabrik merangkap teknisi amatiran, di versi aslinya Sancaka itu adalah insinyur, makanya bisa nyiptain serum anti petir. Sayangnya, bahkan kalau versi asli itu kita jadiin ukuran secara naratif, kekuatan Gundala sepertinya nggak punya pengaruh signifikan ke kondisi fisiologisnya. Jadi kemungkinan besar kecerdasannya bakal gitu-gitu aja. Dan berangkat dari asumsi itu, kita bisa sampai pada kesimpulan kalau Flash jauh lebih cerdas
daripada Gundala. Sedangkan untuk ronde keempat, persoalan daya tahan ini lumayan susah sih. Soalnya kalau Flash kan udah jelas, kita bisa balik ke cara kekuatannya yang berpengaruh pada kondisi fisiologis. Jadi semua hal termasuk metabolisme sampai kemampuan regenerasi bakalan meningkat pesat. Nah, kalau Gundala aku masih abu-abu soal cara kerja kekuatannya. Jadi untuk ronde ini silahkan para fans yang beri penjelasan dan kasih penilaian di kolom komentar ya. Oke, akhirnya kita masuk ke ronde terakhir di mana yang bakal dibahas di sini adalah kelemahan masing-masing karakter. Ini seri lagi sih, alasannya simple. Karena dua karakter ini kekuatannya gak organik. Dimana setelah kecelakaan dan beberapa faktor lain, kayak ada alien gitu yang ngasih kekuatan atau keterlibatan faktor sains. Jadi kalau semua faktor ini dihilangin, mereka ini bakal jadi manusia biasa lagi. Selain itu, sebagai sesama speedster bisa dipastiin kalau kecepatan mereka bakal menurun kalau medannya gak mendukung. Misalnya jalanan licin atau ada banyak obstacle yang ngurangin momentum buat ningkatin velocity. Well, itu dia hasil duel kali ini, gengs. Mungkin rada ngaco dan pseudo-science banget ya, karena data dari Gundala kurang banget. Dan akhirnya bikin doi jadi kalah. Ini alasan aja sih. Soalnya jauh di lubuk hati terdalam, aku sebenarnya pengen Gundala yang menang. Cuman mau gimana lagi, Flash emang lebih jago kan? Sebagai juri, aku juga harus sportif dong. Tapi ini seriusan, kalau ada aspek lain yang kita masukin kayak silat, Gundala mungkin bisa menang sih. Soalnya Flash kan gak bisa bela diri. Tapi gak tahu deh, silahkan kalian diskusin aja di kolom komentar.